Jumat, 1 Maret 2024 pukul 20.21. Heboh. Bandar narkoba Mak Gadih kembali ditangkap polisi. Polres Inhu gelar jumpa pers penangkapan bandar narkoba Mak Gadih, Jumat, 1 Maret 2024, di rumah Mak Gadih Jalan Pasir Jaya RT 04 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengario. Inhu, Nur Hasanah, 65, alias Mak Gadih tersangka bandar narkoba di Desa Kuba Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Inhu, Riau, kembali ditangkap Rabu, 28 Februari 2024, sore oleh jajaran Satres Narkoba Polres Inhu. Sebelum Mak Gadih ditangkap, tim Satres Narkoba Polres Inhu di hari yang sama menangkap Megawati, 32, yang merupakan asisten rumah tangga Mak Gadih. Dalam catatan wartawan, 4 tahun lalu sekitar 16 Juli 2020, Mak Gadih pernah ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Inhu dalam perkara yang sama. Namun Mak Gadih tidak terbukti bersalah dan Mak Gadih dilepaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, kelas 2 Rengat vonis bebas pada 21 Februari 2021. Air di hulu keruh, kata Ketua Majelis Hakim Melinda Aritonang SH yang juga Ketua PN kelas 2 Rengat menyampaikan kiasan kepada wartawan usai vonis bebas Mak Gadih 3 tahun lalu. Kapolres Inhu AKBP Dodi Wirawijaya SIK dalam jumpa pers Jumat, 1 Maret 2024, di rumah Mak Gadih Jalan Pasir Jaya RT 04 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat menjelaskan, kalau penangkapan Mak Gadih bersama barang bukti 93 bungkus besar narkotika jenis sabu dalam ukuran plastik bungkus sedang dan plastik kecil siap edar dengan berat total 363,45 gram. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dalam kamar mandi yang ada dalam kamar pribadi Mak Gadih. Tempatnya dalam celah-celah bak mandi yang terbuat dari plastik, kata Kapolres Dodi. Kasus atensi dalam hal ini kasus narkoba. Penangkapan terhadap tersangka yang pada hari ini jadi tersangka juga. Gitu. Ya, tapi pada tahun itu, pada masa itu, seiring dengan proses hukum yang dijalani, tersangka diputus bebas oleh pengadilan. Ya. Tetapi ada 5 orang kalau tidak salah pengikutnya yang dinyatakan bersalah, gitu ya Pak Kasat ya. Bertolak dari itu rekan-rekan, kita Polres Indragiri Hulu tidak diam saja, ya, tidak diam saja, karena kita yakin dan percaya bahwa tersangka tersebut memang betul-betul ya, terlibat atas penyalahgunaan narkoba. Kita yakin itu. Tapi karena ada kesalahan pada saat itu, kita akui ya, kita kalah di pengadilan. Tidak apa-apa. Kita hormati proses hukum itu. Tapi hal ini tidak bisa kita diamkan. Ya. Kita bekerja keras dari waktu ke waktu. Kapolres menjelaskan, Mak Gadih diancam dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mak Gadih diancam paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana ayat 1 ditambah sepertiga, ujar Kapolres. Kemudian, Kasatres Narkoba Polres Inhu AKP Adam Effendi CMH menjelaskan kronologis penangkapan Mak Gadih yang sudah menjadi atensi Polres Inhu, ketika dilakukan penyelidikan lebih kurang 1 bulan. Terakhir tim Satres Narkoba Polres Inhu membuntuti asisten rumah tangga Mak Gadih atas nama Megawati yang dicurigai hendak melakukan transaksi narkoba di Jalan Ar Hakim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat. Ketika Megawati dicegat, dia langsung membuang dompet ke parit dan saat itu ada pemancing dan kami minta bantu mengambil dompet yang dibuang Megawati menggunakan kail pancing. Setelah dibuka ternyata dompet yang dibuangnya itu adalah narkoba, kata Kasatres Narkoba Adam Effendi. Usai Megawati ditangkap, dia mengakui kalau barang tersebut berasal dari Mak Gadih. Saat itu juga tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju Mak Gadih. Berdasarkan pengembangan dari tersangka Megawati, akhirnya ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam kamar mandi di dalam kamar pribadi Mak Gadih, ujar Adam Effendi. Mak Gadih dijerat TPPU.
Kapolres Inhu AKBP Dodi Wirawijaya SIK memastikan penyidikan akan lebih hati-hati dan safety lagi terhadap pidana narkoba Mak Gadih dengan 19 barang bukti. Hal itu untuk menambahkan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU. Perintah Kapolri dan Kapolda agar bandar narkoba dimiskinkan, maka pelaku dijerat dengan TPPU, kata Kapolres Dodi seraya minta Wakapolres Inhu untuk menjelaskan lebih lanjut soal TPPU. Kompol Teddy Ardian SIK SHMH dalam kesempatan itu menjelaskan, tim khusus yang dibentuk Polres Inhu langsung dipimpin oleh Pak Kapolres dan melibatkan dirinya sebagai Wakapolres dalam perkara Mak Gadih. Dari barang bukti yang ada akan diterapkan pasal TPPU. Ada 2 ATM BRI yang digunakan untuk transaksi yang disita dari Mak Gadih. Penyidik akan berkoordinasi dengan pihak BAN untuk melihat aliran dan melengkapi bukti-bukti, ujar Wakapolres Teddy. Wakapolres Teddy yang mengaku dipercaya dalam tim khusus untuk perkara Mak Gadih, dalam penyidikan nanti penyidikan dilakukan dengan sempurna, bukan bagaimana menjerat Mak Gadih dengan TPPU, tapi bagaimana ada strategi khusus untuk memastikan aliran dari Mak Gadih mengalir ke oknum mana saja. Aliran rekening tidak kami buka, tapi dimasukkan dalam strategi penyidikan untuk mengantarkan perkara dengan sempurna dan bisa dipertanggungjawabkan depan hukum, kata Teddy yang pernah menjabat Kasubdit 2 Ditreskrim Suspolda Riau ini. Media online.